Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik. Apa saja, Matt? Ya, tentunya informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Di antaranya adalah Terminal Pulau Gebang mulai dipadati oleh pemudik. Ada pula operator bus naikkan harga tiket selama masa mudik Lebaran. Iya, selanjutnya pada segmen bincang kita akan membahas tentang regulasi pembayaran THR dan bagaimana cara mengelola keuangan jelang Hari Raya. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Terminal Pulau Gebang mulai dipadati pemudik pada H-5 Lebaran. Sebanyak 80 bus berangkat dari Terminal Pulau Gebang menuju kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, pelayanan yang terpadu membuat para pemudik merasa nyaman berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Pada arus mudik tahun ini, 50% keberangkatan bus dari Terminal Pulau Gadung dialihkan ke Terminal Pulau Gebang. Tujuannya adalah mengurangi kemacetan di dalam kota, sebab Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang memiliki akses langsung menuju tol lingkar luar Jakarta. Kebijakan pemindahan terminal keberangkatan ini membuat para operator bus mulai membuka loket penjualan tiket di Terminal Pulau Gebang dan telah menempati 31 loket yang disediakan oleh pihak terminal. Para pemudik juga telah memadati Terminal Bus Pulau Gebang. Pada H-5 Lebaran, sebanyak 800 penumpang berangkat dari Terminal Pulau Gebang menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan jumlah keberangkatan mencapai 80 bus. Lokasinya cukup bagus, adem, enak juga sih, nggak panas ini memang sih, panas sih tempatnya nggak ada penampungan sih, panas juga sih. Kalau di sini adem, enak. Tempatnya sih enak, nyaman lah. Cuma ya masih bingung, ya lebar banget. Kalau di Pulau Gadung kan tinggal kita masuk, tinggal beli naik ke bis gitu. Ini harus beli tiket dulu. Ya, Terminal Pulau Gebang memang berbeda dari terminal bus pada umumnya yang terkenal semrawut. Pengelola Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang menyediakan troli untuk memudahkan calon penumpang membawa koper, sehingga tidak ada praktik calo angkut di terminal ini. Kursi roda untuk penyandang disabilitas, elevator dan eskalator juga tersedia di terminal ini untuk membantu perpindahan penumpang. Ruang tunggu penumpang juga memiliki pendingin udara. Keberadaan pintu otomatis juga semakin membuat terminal bus ini terasa istimewa. Yeremia Tera, Rizky Arifanto, DAI TV. Ya, pemirsa, jelang Lebaran tahun 2016, harga tiket bus di Terminal Pulau Gebang naik hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Ya, walau demikian, animo masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik dengan bus masih cukup tinggi dan diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Jumat dan Sabtu ini. Jelang musim mudik Lebaran tahun 2016, harga tiket bus tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur naik hingga 2 kali lipat. Naiknya permintaan jelang Lebaran dan lamanya durasi perjalanan yang disebabkan oleh macet menjadi alasan bagi para operator bus untuk menaikkan harga tiket. Seperti pengakuan salah satu operator bus di Terminal Pulau Gebang, bila pada hari biasa harga tiket hanya Rp180.000, namun jelang Lebaran ini harganya melonjak sampai Rp390.000. Mahalnya harga tiket ini dialami oleh penumpang di Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur, di antaranya Sahudin dan Arina, yang harus membayar tiket seharga Rp450.000 untuk menuju kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Tiketnya naik. Biasa 150, sekarang 250. Ya wajar lah, namanya orang Lebaran. Kalau naik nggak masalah bagi aku. Nah, kita sebagai ya orang masih kecil-kecilan. Tanggal 24 kita kan udah agak peningkatan sedikit, itu 235. Kalau sekarang udah lebih naik lagi. Gitu. Kalau sekarang udah naik dari pasti udah lebih dari 3. Ya 450 lah. Para operator bus memprediksi puncak arus mudik di Terminal Pulau Gebang dan Pulau Gadung terjadi pada H-4 Lebaran, yang jatuh pada hari ini, Jumat 1 Juli 2016. Yeremia Tera, Rizky Arifanto, DAI TV.
Iya, tiket bus mudik kini dapat dipesan melalui internet. Salah satu penyedia tiket bus daring adalah bosbis.com yang telah bekerja sama dengan ratusan operator bus. Ya, dengan adanya pemesanan tiket bus lewat internet diharapkan dapat meminimalisir praktek percaloan tiket bus yang marak di terminal. Kini membeli tiket bus antar kota dan antar provinsi atau bus akap bisa melalui jaringan internet. Salah satu penyedia tiket bus daring adalah bosbis.com. Seperti halnya memesan tiket kereta api atau pesawat, calon penumpang hanya tinggal memasukkan tempat asal, tujuan, dan tanggal keberangkatan. Kemudian memilih operator dan jadwal bus yang sesuai. Calon penumpang juga dapat memilih tempat duduk di dalam bus. Metode pembayarannya dapat melalui transfer antar bank. Setelah selesai memesan, penumpang akan diberikan kode booking yang bisa ditukarkan dengan tiket asli di agen terminal pada hari keberangkatan. Sampai saat ini, bosbis.com telah bekerja sama dengan 170 operator bus akap dengan jumlah rute mencapai 1.000. Walau demikian, pengelola bus daring mengakui masih banyak rute yang belum dapat dijangkau oleh Bosbis, sebab beberapa agen bus di daerah-daerah belum fasih menggunakan internet. Dari pool mereka sendiri itu biasanya kami sudah dapat semua, tapi pada saat return tripnya itu biasanya dipegang oleh agen-agen resmi mereka. Nah ini yang kadang-kadang ada yang agen resmi yang sudah kerjasama dengan Bosbis, ada juga yang masih tanya-tanya dulu, khawatir dulu nanti Bosbis ini akan mengambil lahan saya apa enggak ya gitu. Operator bus menilai keberadaan tiket bis daring dapat meminimalisir praktik percaloan yang masih marak terjadi di terminal-terminal. Namun diperlukan sosialisasi yang gencar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan tiket daring. Sangat membantu sebenarnya, sangat membantu karena dengan adanya tiket bis online, otomatis kami sudah dapat pasar terlebih dahulu ya, gitu loh. Sangat membantu sebenarnya. Perlu ditingkatkan sosialisasinya, pengenalannya kepada masyarakat, gitu loh ya. Mungkin sehubungan pelanggan kami itu lebih banyak kalangan menengah ke bawah. Jadi mungkin belum mengenal bagaimana caranya untuk membeli tiket bus secara online. Yeremi Atera, Rizky Arifanto, Dai TV. Ya, pemirsa, Kampung Beting di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat telah dilanda abrasi sejak tahun 2005. Sepanjang tahun 2005 hingga kini 3 desa di sini hilang dan warga perlahan meninggalkan Kampung Beting. Ya, untuk mempertahankan keberadaan Kampung Beting, warga setempat menggalakkan penanaman mangrove untuk mencegah meluasnya abrasi. Keresahan melanda warga Kampung Beting, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Sejak tahun 2005, setiap tahunnya 100 meter daratan kampungnya hilang akibat abrasi air laut. Tercatat sudah 3 kampung yang hilang dan ditinggalkan penduduknya karena terkikis abrasi. Abrasi tak hanya mengikis dan menghilangkan daratan pemukiman warga Kampung Beting. Warga setempat yang sebagian besar bekerja sebagai penambak ikut terancam kehilangan mata pencaharian. Hingga 2016, setidaknya 1.500 hektar tambak hilang terkikis air laut. Dulu waktu sebelum abrasi itu 1 hari kami bisa ngirim ke Celincing udang sama ikan itu sekitar 50 kilo lebih. Tapi setelah abrasi kami jangankan 50 kilo, 1-2 kilo pun kami harus nunggu berhari-hari. Abrasi tak hanya menghilangkan mata pencaharian warga penambak. Tidak adanya tanggul penahan gelombang air laut memaksa warga Kampung Beting harus bersahabat dengan banjir. Seperti sekolah di Kampung Beting ini, yang terpaksa harus memulangkan murid-muridnya karena tidak bisa melangsungkan kegiatan belajar mengajar lantaran banjir. Akses menuju sekolah pun terputus. Son Haji, salah seorang guru di sekolah ini, menyatakan abrasi telah mengubah tatanan sosial warga Kampung Beting. Semula terdapat 80 kakak yang menetap di Kampung Beting. Kini hanya tersisa 40 kakak yang masih bertahan di tengah gempuran abrasi. Hubungan antar warga pun tak seharmonis dulu, lantaran sama-sama memiliki kesibukan untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Yang kita bisa lihat secara kasat mata itu, kita sekarang sudah jarang sekali memiliki daratan seperti ini. Karena sebahagian daratan itu kita sudah terendam dengan air. 80 kakak.
Warga Kampung Beting tak tinggal diam melihat dampak abrasi yang terus menghilangkan daratan. Langkah sederhana ditempuh oleh warga Kampung Beting dengan mulai menanami pinggiran pantai dengan mangrove. Meski hasilnya belum signifikan, namun setidaknya warga telah berusaha untuk menjaga eksistensi Kampung Beting. Selama ini sih penanggulangan skala kecil sebetulnya dari masyarakat. Akan tetapi ya tenaga masyarakat belum ada apa-apanya. Selama ini sih yang kita lihat kebanyakan masyarakat cuma melihat dan menyaksikan. Itu saja sebetulnya karena memang kemampuan yang kita belum miliki untuk menanggulangi abrasi tersebut. Tim Liputan, DAI TV. Ya, selanjutnya kami akan berbincang tentang bagaimana cara mengelola keuangan jelang Hari Raya. Setelah jeda berikut tetap bersama kami di Hala Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita sudah memasuki segmen Bincang Halo Indonesia. Pemirsa, ini kita sudah beberapa hari lagi H-5 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, ada sesuatu yang sebenarnya selalu menjadi perbincangan hangat ketika mendekati Idul Fitri, yaitu THR. Dan hari ini kita akan membahas tentang regulasi dan juga pengelolaan dari THR. Sudah terima THR, Dika? Sudah, makanya mau jadi ceria dong ya. Tapi kemudian banyak ternyata permasalahan di belakang THR. Ada perusahaan yang memang belum membayarkan, padahal paling lambat itu H-7 sudah dibayarkan dan hari ini sudah H-5. Betul. Nah, sebenarnya ini bagaimana sih regulasinya dan bagaimana pembayaran dan siapa yang berhak mendapat THR ini akan kita bahas hari ini ya. Betul. Untuk karena itu telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ibu Adriani selaku Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Safir Senduk selaku Perencana Keuangan. Namun sebelum kita berbincang dengan dua narasumber spesial kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Jelang Hari Raya Keagamaan, tunjangan Hari Raya menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja. Tidak terkecuali jelang Hari Raya Lebaran seperti saat ini. THR merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Regulasi terbaru mengenai pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016. Jika pada tahun dan peraturan sebelumnya, THR hanya diberikan bagi pekerja dengan masa kerja minimal 3 bulan, tahun ini Menteri Ketenagakerjaan menetapkan peraturan baru, yakni THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan, yang besarnya dihitung secara proporsional. Pekerja yang memiliki masa kerja selama 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, berhak menerima THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai masa kerja, dengan perhitungan lamanya masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Pengusaha wajib membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan tiba, dan diberikan dalam bentuk mata uang rupiah. Ya, kalau berbicara tentang THR, ini banyak kemudian yang berasumsi sebenarnya harus pos-posnya kemana saja sih THR? Iya, dan tadi sebenarnya ada yang menarik juga ya, Tony, bahwa 1 bulan kerja pun sebenarnya si karyawan sudah berhak mendapatkan THR. Ya, betul sekali. Dan kalau saya pernah membaca sebuah buku namanya Webflow 19, itu kita harus tetap membedakan mana yang wants, mana yang needs ya, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Oleh karena itu menjelang Hari Raya juga sebenarnya apakah THR ini harus ada pos-pos tersendiri atau memang khusus untuk Hari Raya? Nanti nah itu akan kita bahas. masalahnya, kadang-kadang di bulan lain semua ingin-ingin saat Lebaran kayaknya semuanya butuh ya. Semuanya itu butuh. makanya Baik, kita harus bahas. kita langsung sapa narasumber kita hari ini ada Ibu Adriani dan juga Mas Safir. Selamat datang di Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini muka-mukanya cerah semua, sudah dapat THR semua. Oke, kita ke Ibu Adriani terlebih dahulu. Bu, ini sudah H-5. Peraturannya adalah paling lambat H-7 sudah harus dibayarkan. Bagaimana kemudian sampai detik ini, apakah memang ada laporan-laporan ada perusahaan yang masih belum membayarkan THR kepada para pekerjanya? Ya, betul sekali. Jadi sesuai aturan, tunjangan Hari Raya itu paling lambat diberikan 7 hari sebelum Hari H. Boleh sebelumnya. Gitu ya. Nah, sampai sekarang ini ya sudah ada berapa laporan yang masuk. Jadi sampai tadi pagi saya pantau itu sudah sekitar 317 pengaduan yang masuk. Ya, cuma karena posko ini kita buka sejak tanggal 20 Juni, jadi banyak laporan masuk sebenarnya memang belum waktunya untuk pembayaran THR. Jadi dia datang melapor, THR saya belum dibayar. Tapi memang belum jatuh tenggat waktu. Jadi yang kita hitung itu mulai tanggal 29 lah, itu yang dianggap
belum memenuhi target waktu pembayaran Nah, ini THR. dia dari tanggal 29 sampai saat ini berarti cukup banyak juga ya pengaduan apa Jadi- karyawan yang belum dibayarkan THR-nya. Kalau yang sudah masuk kategori terlambat itu yang mulai tanggal 29 itu sekitar 14. Nah, yang 300 lebih yang lainnya itu sebenarnya belum masuk tenggat waktu. Dan banyak juga sebenarnya mereka konsultasi. Jadi datang konsultasi mengenai aturan-aturan THR itu sebenarnya. Baik, nah ini misalkan dari ada yang memang masuk kategori keterlambatan itu 14 perusahaan misalkan. Apa tindak lanjutnya? Jadi begitu mereka melaporkan kepada kami, laporan ada yang datang, ada melalui telepon, ada melalui email, itu langsung kami menghubungi dinas setempat di mana pekerja tersebut berdomisili atau perusahaan tempat dia bekerja berdomisili. Karena penanganan langsung itu sudah dilimpahkan ke dinas-dinas di daerah. Baik di provinsi maupun kabupaten kota. Itu langsung kita hubungi. Oke, ini kalau kita mengacu pada betul. Ini kalau kita mengacu pada Permenaker nomor 6 tahun 2016, ini ada gubahan ya Bu ya. Dari 3 bulan sekarang sudah 1 bulan. Lalu mengapa kemudian berubah dari 3 bulan menjadi 1 bulan? Ya. Jadi peraturan sekarang Permen 06 tahun 2016 itu memang sudah diatur pekerja buruh yang bekerja 1 bulan secara terus-menerus itu sudah berhak mendapat THR. Nah, peraturan sebelumnya sebenarnya 3 bulan. Jadi masa kerja 3 bulan baru berhak mendapat THR. Nah, dulu alasannya kenapa 3 bulan? Karena pada saat itu pekerja buruh yang masih kategori masa percobaan itu tidak dikategorikan sebagai pekerja yang berhak mendapat THR pada saat itu. Tetapi dari hasil pencermatan kita, hasil diskusi dari berbagai pihak juga, akhirnya kita memandang bahwa mereka yang bekerja 1 bulan pun sebenarnya ya berhak, karena orang yang masa percobaan dan tidak percobaan itu di tempat kerja sama saja posisinya. Kerja, Bu, ya? Jadi kalau sama-sama kerja. Kalau pekerjaan itu ada risiko kerja, ya dia juga kena risiko kerja. Kalau pekerjaan itu menuntut keahlian keterampilan khusus, ya dia juga harus memenuhi keterampilan itu. Jadi walaupun dalam masa training, jadi meskipun masa percobaan, ya dia juga berhak THR, sehingga kita rubah karena masa percobaan itu kan 3 bulan. Jadi 3 bulan pun atau 1 bulan pun itu sudah berhak mendapat THR. tapi Jadi meskipun tentunya masa dengan nilai percobaan yang dibagi secara proporsional ya, Bu ya. Jadi meskipun masih masa percobaan sudah berhak THR. Makanya kita majukan menjadi 1 bulan. 1 bulan, Nah, ya. kenapa 1 bulan bukan 2 bulan atau ini? Karena standar pembagian upah itu baru itu bulanan. Jadi kita ngacu upah 1 bulan gitu. Jadi 1 bulan bekerja sudah berhak mendapat THR. Baik. Nah, itu Kita pertimbangannya. beralih ke Mas Safir ya. Mas Safir, ini euforia. Iya. Banyak orang mendapatkan THR dan kemudian habis Mas sebelum hari raya. Iya. Bagaimana ini fenomena seperti ini? Jadi biasanya fenomena itu terjadi nomor 1 kalau THR-nya kebagian. Jadi tadi ada awal, makanya agak di akhir-akhir ya. Iya, jadi kalau 7 hari tadi udah benar ya. Proporsional sebenarnya waktunya. Ada perusahaan atau karyawan yang mereka dapat THR tuh bukan 7 hari, 14 hari. Ya mungkin ya kebanyakan duit mungkin perusahaan tapi oke lah ya. 14 hari bahkan 20 hari itu ada ya. Surplus ya perusahaan. Jadi kadang kalau lebaran terlalu jauh jadi uangnya habis duluan. Itu yang pertama. Kemudian fenomena kedua adalah biasanya kecenderungannya adalah secara manusiawi orang tuh kalau pegang uang cash dia tidak akan terlalu rasional, ya. Jadi semakin banyak cash yang dia pegang, semakin dia tidak rasional. Sehingga apa? Ketika orang jadi tidak rasional, dia akan mudah sekali tergoda melihat tawaran diskon. 70%. 50 plus 20. 50 plus 20. Dan kadang-kadang ya itu dia, ketika dia nggak ada uang, kayaknya butuh dan ingin memang jelas bedanya. Iya. Tapi ketika dia pegang uang cash, butuh dan ingin rasanya tipis sekali. 11-12, akhirnya 11-12, ingin ya. betul. Jadi iya. semuanya butuh ya, Mas. Semuanya Safir, rasanya ya? butuh, betul. Baik, jadi ini bisa dibilang THR kepagian itu bisa jadi salah satu penyebab orang jadi nggak rasional dan boros gitu Dan ya. cepat habis THR, Cepat habis. betul. Nah, ini kita masih akan berbincang lagi. Pasti banyak pertanyaan pemirsa di rumah, bagaimana nih sudah hamil 5 lebaran tiba-tiba uangnya emang sudah menipis. Iya. Kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Iya. Tetap bersama kami di Hala Indonesia. Tunjangan hari raya sering dianggap sebagai bonus pemasukan, sehingga kebanyakan orang langsung menghamburkan THR yang mereka miliki secara konsumtif. Tidak jarang, setelah lebaran penerima THR malah mengalami kesulitan keuangan karena tambahan pemasukan tidak diimbangi oleh pengeluaran yang lebih besar. Sebelum menerima THR, ada baiknya setiap orang membuat anggaran THR dengan menghitung dan memperkirakan nilai dari setiap jenis pengeluaran.
serta menentukan skala prioritas dalam berbelanja keperluan Lebaran untuk menghindari kesulitan keuangan pasca Lebaran. Ya, ini kalau kita lihat skala prioritas. Lapar mata belanja, awalnya mau window shopping, akhirnya malah lapar mata semua dibeli. Padahal harusnya kita bisa memilah-memilih mana tadi kita bilang needs sama wants ya. Karena kalau kita lihat juga akhirnya bulan puasa, bulan menjelang Lebaran ini harga-harga semakin naik, inflasi semakin tinggi. Jadi kita harus prepare for the worst scenario sebenarnya. Harus benar-benar memilah-memilih mana yang harus kita Kayak kamu belanjakan. semangat ini curhatan ya atau gimana? Sebenarnya iya. Baik, kita kembali ke Mas Safir terlebih dahulu. Mas Safir, bagaimana kemudian mengantisipasi nih untuk THR supaya tidak cepat habis? Kabarnya harus ada pos-pos tersendiri. Iya. THR ini seperti apa? Jadi sebetulnya gini, ini ada joke ini ya. Jadi kalau bulan Ramadan itu ya 10 hari pertama itu masjid penuh jamaah taraweh. Iya, betul. 10 hari kedua itu restoran penuh jamaah bukber. Dan 10 hari ketiga mall penuh jamaah sale. Oke, jadi pertanyaannya gini, kalau misalnya THR apakah ada alokasinya? Jadi saya sendiri selalu membagi THR menjadi 5 pos pengeluaran besar. 5 pos ya. Jadi pertama adalah sisihkan THR untuk pembayaran THR asisten yang bekerja di rumah. Betul. Jadi bisa membantu rumah tangga, driver, babysitter, siapapun itu, gardener lah segala macam. Jadi THR asisten yang bekerja di rumah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sisihkan untuk mudik kalau kita memang mudik. Dan biasanya kita akan mudik kalau nomor 1 kita masih punya orang tua di kota lain, masih punya kakek nenek di kota lain, atau masih punya kakak tertua di kota lain. Dan masih punya kampung halaman. Masih punya kampung halaman. Kalau sudah tidak ada Kalau udah nggak ada kampung halaman itu dia. Berarti aman tuh satu ya. Jadi kalau misalnya kita udah nggak punya kakek nenek lagi, udah nggak ada orang tua lagi, atau kita adalah kakak tertua, kita biasanya didatengin orang. Itu yang kedua, mudik. Kemudian ketiga adalah untuk pembelian bahan makanan. Entah kita lebaran di rumah orang tua atau kita lebaranan di rumah sendiri, kita perlu pembelian bahan makanan, daging yang sekarang naik itu segala macam bahan makanan. Dan biasanya kita di Indonesia punya budaya kue. Kalau pada saat lebaran kue itu nggak hanya satu tapi banyak. Makanan itu banyak. Itu yang ketiga, bahan makanan. Kemudian yang keempat ini adalah belanja pribadi. Biasanya sebelum lebaran kita beli baju lebaran lah, seperti itu. Nah ini biasanya ada butuh dan ingin agak-agak tipis karena udah pribadi ya. Biasanya dilema ya. Akhirnya jadi butuh semua. Akhirnya jadi butuh semua. Dan yang kelima adalah untuk amplop keponakan-keponakan dan ngajak jalan-jalan keponakan saat libur lebaran. Karena biasanya setelah lebaran ada libur seminggu. Dan itu biasanya ngajak keponakan jalan-jalan ke objek wisata, ngajak mereka makan bareng. Ini yang kelima. Jadi 5 pos ini. Jadi sekali lagi apa tadi namanya THR asisten yang bekerja di rumah, mudik, bahan makanan, kemudian belanja pribadi dan amplop dan jalan-jalan anggota Nah ini keluarga. kan ada 5 sebenarnya kalau kita lihat ya. Tapi kan nggak semua orang bisa memenuhi hal itu. Apa ini pakemnya bisa berubah-ubah nggak sih sebenarnya? Pakemnya bisa berubah-ubah, tapi biasanya prioritasnya ikutin seperti itu. Tapi kalau kita mengaca nih, Mas Safir, ini sebenarnya fenomena yang terjadi di Indonesia. Angpau, bagi-bagi uang itu sebenarnya haruskah atau aturan seperti apa sih sebenarnya? Angpau atau amplop itu biasanya banyak terjadi di Asia ya. Chinese New Year itu juga ada angpau. Ya, lebaran kita juga ada amplop. Jadi itu budaya yang wajar sekali terjadi di Asia. Sebenarnya nggak harus, tapi biasanya mungkin kita ada rasa lebih enak kalau kita sudah ngasih ya. Tapi ya ini kadang-kadang begini, kadang-kadang kita udah punya saudara atau keponakan yang udah besar, udah kerja, masih minta amplop juga. Itu kadang-kadang ya gitulah. Itu yang jadi masalah. Itu jadi masalah. Baik, kita kembali dulu ke Ibu. Bu, kalau misalkan tadi dibilang bahwa sebenarnya yang kepagian pun jadi bikin ya keuangan kita juga goyang gitu ya. Apakah memang sebenarnya tidak dibuat rata saja bahwa H-7 lah waktu yang tepat untuk diberikan tunjangan hari raya? Jadi sebenarnya kita mengatur H-7 itu pertama tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah meskipun sebenarnya dikatakan H-7 paling lambat, tetapi sebaiknya jangan juga terlalu cepat sekali. Karena tunjangan hari raya kita harus paham konsepnya. Jadi tunjangan hari raya ini untuk kebutuhan pada saat hari raya. Betul. Jadi jangan sampai pemberiannya itu sudah belum masuk nuansa hari raya keagamaan. Jadi itu dia. Jadi meskipun lebih awal, jangan sampai terlalu lebih awal juga. Karena yang perlu kita biaya yang melalui THR ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hari raya tersebut. Kalau misalkan tadi kan banyak terlalu lambat juga diberikan, bagus juga. Makanya kita batasi 7 hari, karena kalau hari H diberikan belum sempat dibelanjakan. Padahal akhirnya untuk kebutuhan yang lain ya. Padahal dia jadi sudah rumah. harus mesan tiket bus, tiket pesawat, beli apa yang untuk kebutuhan hari H. Jadi setelah kita analisis ternyata ya sekitar
7 hari. 7 hari 7 hari sebelumnya ya. atau kurang-kurang sedikit atau sebelumnya, tapi jangan terlalu jauh-jauh. Baik, nah kalau dari aduan Karena sendiri nuansa hari rayanya tidak memang masuk sudah nanti. terasa ya. Ya. Nah, kalau dari aduan sendiri tadi kan kalau misalkan waktu lah ya yang jadi masalah. Tapi ada nggak sih perusahaan yang membayarkan tidak sesuai dengan hitungan yang memang sudah ditentukan? Dari aduan yang sudah masuk sampai tadi pagi itu rata-rata mereka datang sebenarnya konsultasi. Yang 14 itu yang mengadu belum dibayarkan. Belum dibayar. Jadi bukan kurang bayarnya, kurang, tetapi ya? memang belum dibayarkan. Oke, jadi memang sampai saat ini belum ada yang Iya. kurang bayar gitu Iya, ya istilahnya. Oke, Kalau ini- peraturan lama boleh kurang dulu. Kalau ya? tidak mampu boleh ada Bukan dong karyawannya. dulu. Jadi peraturan yang lama. Cemas ya, jadi. Jadi Oke. peraturan yang lama itu boleh Kurang sesuai lebih kemampuan rendah dari perusahaan standar ya? sesuai kemampuan. Tetapi dengan peraturan yang baru ini tidak boleh lagi kurang dari hasil Jadi pemirsa di rumah yang belum dapat THR harus cukup tenang ya, sesuai tinggal hitungan. menunggu tapi Oke. hasilnya sama. Oke, kita kembali lagi ke Mas Safir. Iya. Mas Safir, entah kepagian, ideal, H-7 atau agak kesorean ya. Iya, Jadi tetap orang-orang akan mendapatkan THR. Tapi kemudian ternyata gencar sekali di bulan puasa ini, bulan Ramadan, promo-promo di TV, iklan, mall yang akhirnya entah itu ongkos kirim gratis, cicilan 0%. Bagaimana kemudian kita mengantisipasi ini? Karena kalau dilihat akhirnya suasana ada special excuse gitu. Karena Iya. once a year. Iya, kita hidup di masa di mana godaan-godaan itu semakin lama semakin luar biasa. Ya, semakin lama semakin luar biasa. Saya ingat sekali 10, 15, 20 tahun lalu di mana sosmed belum seperti sekarang, itu masih biasa aja. Tapi sekarang dengan maraknya sosmed, produsen-produsen sudah masuk ke sosmed dan kita tidak bisa hindari. Jadi memang harus diperkuat adalah keimanan kita. Udah nggak bisa lagi, itu udah. Kita nggak mungkin bilang, hai produsen stop beriklan, nggak mungkin. Nanti media-media juga nggak bisa hidup. Oke. Seperti itu, mall juga nggak bisa. Mall juga punya karyawan juga. Jadi memang harus yang diperkuat keimanan kita itu pertama. Pengendalian diri sendiri. Yang kedua, ini dia yang kedua. Kalau memang sudah ekstrim sekali ya sudahlah. Ketika di mall berjalanlah 20% lebih cepat. 20% lebih cepat. Anda Oke. boleh ketawa, tapi itu ampuh sekali loh. Iya, iya benar Dan ya. mungkin Sebenarnya kita itu jadi butuh gembok khusus dompet. Atau jangan sering-sering ke mall. Jangan sering-sering Iya, ke nah mall. ini juga Oke. kalau misalkan kita pikir-pikir sebenarnya di hari raya, menjelang hari raya itu adalah waktu yang bagaimana kita bisa dapat 2 kali lipat Iya. penghasilan gitu ya. Oh, Tapi iya. sebenarnya bisa ditabung nggak sih? Nanti kita tanya Iya, setelah jeda iya. berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Tadi selama break kita benar-benar ngobrol seru karena memang THR ini sangat luar biasa Iya. ya. Karena menyedot perhatian banyak orang karena ini merupakan gaji ke-13 versi PNS. Iya, karena ya, untuk karyawan. di nanti 12 bisa 12 bulan, tapi bisa habis 12 jam gitu kan. Iya, betul sekali. Kita kembali ke Mas Safir terlebih dahulu. Mas Safir, ini kalau kita lihat, saya sering membaca artikel, ini ada THR, kalau gaji mungkin agak beda ya dengan THR. Iya. Ini ada pos-pos khusus, katanya ada rumus, katakanlah seperti 334, 30% untuk tabungan investasi, 30% untuk cicilan kewajiban, 40% Iya. untuk hari raya. Iya. Benar nggak sih sebenarnya seperti Sebenarnya itu? gini, sebenarnya sama dengan sepak bola. Sepak bola mau pakai formasi 2, 3 berapa, 3 berapa, kuncinya yang penting menang. Menang. Itu aja, dia mau pakai formasi apapun. Oke. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang 30, 40 berapa, formasi apapun oke, yang penting dia menang, dia bisa menghabiskan THR dengan bijak dan kuncinya cuma satu, yang namanya THR itu harus habis, namanya aja tunjangan hari raya. Tadi seperti dibilang tadi, fokusnya dia diberikan apa untuk keperluan hari raya. Nah kalau misalnya THR digunakan untuk ditabung dan lain sebagainya, sebenarnya malah saya bilang itu tidak masuk ke disarankan. konsepnya. Tapi kalau ada yang mau melakukannya dari THR ada yang diinvestkan, ya it's okay, nggak apa-apa ya. Mungkin dia juga masih single, Oke. pengeluarannya nggak banyak mungkin, Betul. seperti itu. Tapi kalau gaji jangan dihabiskan karena gaji itu sebaiknya ada yang diinvest. Tapi kalau THR sebaiknya diinvest. Tapi namanya justru jawabannya tunjangan ini hari sedikit raya. menyenangkan ya. Karena kayaknya emang gak ada yang buat tabungan. Kalau saya ada yang tabung, Oh, ada. masih single. Dia jualan. Baik, nah ini tadi ternyata memang Promosi. sesuai konsep ya, dan tunjangan hari raya memang Yes. untuk keperluan hari raya. Yes. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang yang berpikir, aduh kalau belanja menjelang hari raya tuh mahal, mendingan beberapa bulan sebelumnya. Ternyata setelah kita belanja beberapa bulan sebelumnya THR keluar kita belanja lagi. Kita belanja lagi. Jadi ya. boros sebenarnya ya. Jadi boros sebetulnya. Jadi sebenarnya gini, yang nama THR itu atau bagaimana kita mengelola keuangan itu sebetulnya sangat bergantung pada psikologis. Pada psikologis diri. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita mengendalikan diri. Kalau saya membagi pengeluaran itu jadi 3. Ada
wajib, butuh, dan ingin. Ya, wajib itu kita harus bayar, kalau nggak bayar ada konsekuensi denda atau bunga. Butuh adalah kita harus bayar, tapi kalau kita nggak bayar nggak akan ada denda atau bunga, paling-paling ada fungsi yang berhenti. Contoh handphone, kita butuh beli pulsa, kalau nggak beli pulsa nggak ada denda atau bunga. Paling-paling handphone nggak bisa dipakai handphone keluar. Nah kalau ingin adalah segala macam barang yang kita lihat di mall. Nah wajib dan butuh itu ada batasnya, tapi ingin nggak ada batasnya. Nah kuncinya adalah dalam mengendalikan pengeluaran adalah kita harus bisa mengendalikan keinginan kita. Kenapa? Karena keinginan nggak ada batasnya. Jadi karena kalau kita bisa mengendalikan keinginan kita, kita pasti bisa mengendalikan pengeluaran kita. Dan mengendalikan keimanan kita ya. Mengendalikan keimanan. Baik, kembali ke Bu Adriani. Bu Adriani, ini tadi kita sudah bahagia sekali ngomongin tentang THR, tapi kemungkinan ada banyak teman-teman kita juga yang belum dapat THR. Nah, bagaimana kemudian, apakah memang posko ini dibuka di setiap daerah pengaduan, lalu berkoordinasi dengan siapa saja, dan bagaimana prosedurnya agar teman-teman mungkin yang belum dapat THR mereka bisa mengadu? Ya, jadi posko THR ini kita buka di semua kantor yang menangani ketenagakerjaan. Jadi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan, baik di dinas provinsi maupun kabupaten kota, termasuk kami di pusat. Jadi itu semua membuka posko. Jadi para pekerja buruh yang ingin mengadu atau perlu informasi silakan datang ke posko-posko dinas terdekat di wilayah masing-masing. Tapi kalau ada yang di daerah mau langsung ke pusat juga konsultasi boleh juga. Ada sanksi nggak untuk perusahaan yang memang telat bayar atau bahkan kurang bayar? Ada. Jadi bagi pengusaha yang terlambat membayar, tadi kan batasannya H-7. Ya. Kalau terlambat itu kena denda. Kena denda? Ya, denda. Dendanya 5% dari total tunjangan hari raya keagamaan. 5%. Kalau tidak membayar itu ada sanksinya, sanksi administratif. Jadi ada teguran atau bisa berujung pada pencabutan? Tidak. Pencabutan itu tidak. Cuma ya? Pembatasan kegiatan usaha saja. Jadi teguran tertulis. Kalau ditegur belum juga, itu bisa direkomendasikan untuk pembatasan kegiatan usahanya. Itu kalau tidak membayar tunjangan hari raya. Nah, kalau yang denda tadi, itu kalau dia terlambat. Tadi batasan -7, kalau terlambat kena denda. Tetapi dendanya ini juga, ini akan dikumpul, kemudian digunakan untuk kesejahteraan pekerja buruh di perusahaan yang bersangkutan. Dikembalikan ke pekerja buruh. Nah, bentuknya seperti apa, itu diserahkan ke dua pihak untuk menyepakati bentuk penggunaannya, tetapi intinya adalah untuk peningkatan kesejahteraan pekerja buruh. Ini kalau kita coba mengacu sebenarnya dari sektor mana saja sih Bu yang dikategorikan karyawan yang bisa mendapatkan THR? Apakah dari sektor formal saja, informal, atau semua yang memang mereka mendapat gaji bulanan? Jadi seluruh pekerja buruh yang punya hubungan, yang namanya pekerja buruh pasti punya hubungan kerja dengan pemberi kerja atau pengusaha. Baik itu yang perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerjanya tertentu, yang selama ini kadang-kadang diistilahkan OS lah, apalah seperti itu ya. Itu semuanya berhak untuk mendapat THR. Jadi semua berhak untuk mendapat THR. Jadi ada semua jenis usaha berhak untuk mendapat, mau perusahaan besar, kecil, sedang. Wajib ya haknya ya. Sepanjang dia statusnya pekerja buruh, dia hubungan kerjanya dan dia dibayar sebagai buruh dengan mendapat upah. Tapi kalau hubungan kerja yang kemitraan, nah tidak. Kalau bagi untung gitu, tidak dapat dia karena mitra usaha. Berarti ada yang keterikatan kerja saja. Ini kita ke Mas Safir lagi nih. Mas Safir, yang jadi fenomena adalah kadang-kadang saat mudik, orang-orang bukan hanya ingin membawa dirinya untuk bersilaturahmi, tapi juga membawa barang-barang yang bisa dipamerkan. Mungkin kadang-kadang akhirnya mereka konsumtif membeli barang-barang yang nantinya akan dijual kembali. Nah ini fenomena yang sebenarnya benar-benar harus dikhawatirkan ya. Sayangnya kita di Indonesia tuh punya karakter, kita seringkali mementingkan aksesoris apa yang terlihat dibanding esensi. Padahal Lebaran sebetulnya, kita pulang, kita berkumpul sama keluarga, bukan memamerkan sesuatu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini fenomenanya juga adalah kadang-kadang kita masih punya anggapan bahwa ketika kita pulang kita harus terlihat berhasil. Harus show off. Harus show off. Dan itu terlihat dari barang yang kita pakai dan lain sebagainya. Saya pikir kalau itu kita bisa kurangi pelan-pelan gitu ya, dari pendidikan bahwa kita harus ada semacam edukasi bahwa yang namanya hari raya apapun itu yang penting adalah esensinya. Ya kalau yang penting adalah esensinya, kita akan mengurangi aksesoris yang sebetulnya nggak penting-penting amat, tapi seringkali kita membeli gengsi yang mahal. Ya, tiba-tiba handphone baru. Gengsi itu mahal loh, sangat mahal. Iya kayak gitu loh. Jadi langsung berkaca sama diri sendiri. Saya ada yang apa yang baru ya di rumah. Nah ini Mas Safir, sebenarnya untuk ini kan
naluri manusiawi. Iya, Gimana caranya biar memang hal-hal yang semacam ini untuk ditahan dan kita berpikir lebih logik lah istilahnya, memang ini benar-benar untuk esensi hari raya, bukan untuk ya memamerkan diri gitu. Ya, jadi nomor satu memang kita tidak bisa instan ya, kita nggak bisa instan, dan saya sendiri selalu memilih dalam pergaulan ya, seperti apa kita hari ini adalah sangat dipengaruhi oleh seperti apa kita bergaul ya. Percaya atau tidak, lingkungan di mana kita bergaul itu sangat berpengaruh kepada apa yang kita pakai ya, sangat berpengaruh kepada barang apa yang kita beli. Jadi kuncinya saya pikir adalah kembali ke nilai-nilai dalam keluarga. Kita kembali ke values dalam keluarga, kesederhanaan ya. Itu saya pikir harus ditekankan. Oke, yang ingin disampaikan oleh Mas Safir kepada pemirsa di rumah yang sudah dapat THR ataupun yang sudah THR-nya menghilang. Seperti apa? Mungkin untuk antisipasi tahun depan. Iya, banget ya. Jadi nomor satu adalah yang namanya Lebaran atau Hari Raya. Itu adalah event yang pasti terjadi tiap tahun. Pasti terjadi. Dan Lebaran tuh kalender Islam tuh lebih cepat ya. Jadi Lebaran makin maju. Nah, kalau begitu karena dia selalu terjadi tiap tahun, jangan sampai Lebaran tahun berikutnya kita nggak ada uang lagi, nggak ada lagi cerita bokeh. Sama aja seperti misalnya kita punya anak kita lahir tahun 2010, berarti sudah jelas anak itu akan masuk SD 2016, masuk SMP 2012. Lah kok masih ada aja orang tua yang tahun 2016 nggak punya uang untuk anaknya masuk SD, padahal anaknya lahir tahun 2010, dia udah tahu anaknya lahir tahun 2010 berarti masuk SD 2016, tapi kok masih nggak punya uang karena dia tidak siapkan dari jauh hari. Jadi Lebaran siapkan, next Lebaran nggak ada lagi cerita nggak ada uang, dia harus punya uangnya. Oke, berarti harus belajar financial management sama Mas Safir. Betul. Oke. Dari Bu Adriani bagaimana? Pesan-pesan ke pemirsa. Ya, kepada pemirsa terutama kepada pengusaha ini kan yang akan membayarkan THR, ya kepada para pengusaha kita harapkan supaya segera melaksanakan kewajibannya karena THR menjadi wajib. Jadi wajib dibayarkan kepada para pekerja, buruh, dan kepada pekerja buruh yang memang sampai sekarang ini belum mendapatkan THR itu bisa mengadu ke posko-posko di berbagai dinas yang ada di daerah. Tetapi kita harapkan semuanya sudah mendapat THR, kita harapkan seperti itu ya. Baik, terima kasih. Dan ya memanfaatkan THR-nya sebagaimana mestinya. Ya, kita doakan sama-sama ya untuk karyawan yang belum dibayarkan segera dibayarkan dan tidak kurang ya Bu. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga untuk Mas Safir. Sukses terus ya, semoga nggak banyak masyarakat yang gelap mata dan mulai ngepost-ngepostin ya. Baik, pemirsa kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, pemirsa, untuk mendapatkan kondisi kendaraan yang optimal saat mudik, sejumlah orang berbondong-bondong mengunjungi bengkel mobil. Salah satu bengkel mobil yang ramai dikunjungi pelanggan adalah bengkel mobil Jaya Motor yang berada di Cikini, Jakarta Pusat. Ya, lantas apa saja yang biasanya diperiksa pada mesin mobil jelang mudik Hari Raya Idul Fitri? Berikut liputannya. Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah bengkel mobil mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat. Salah satunya adalah bengkel yang berada di Cikini, Jakarta Pusat. Peningkatan pengunjung yang melakukan jasa perbaikan dan pengecekan kendaraan roda 4 meningkat sekitar 50%. Jika di hari biasa bengkel Jaya Motor melayani 20 kendaraan, kini jumlahnya meningkat menjadi 30 hingga 35 mobil per hari. Rata-rata pengunjung yang datang ke bengkel tersebut meminta jasa ganti oli, ganti ban, servis rem, dan tune-up mobil. Mobil yang datang ke bengkel Jaya Motor jelang mudik umumnya adalah mobil yang berdaya tampung lebih banyak daripada mobil jenis sedan. Hal ini karena mobil tersebut lebih nyaman digunakan saat bepergian jarak jauh. Peningkatan udah pasti ada, tiap tahun itu kan siklus ya. Udah pasti biasanya double dari hari-hari biasa. Paling banyak sih ganti oli, karena mereka kan jarak jauh. Mereka semua yang umum orang tahu kan oli. Yang kedua itu rem, habis rem itu biasa kalau yang mau yang lebih detail lagi biasa balance spurring sama ada tune up biasanya itu. Beberapa pengunjung yang datang ke bengkel untuk melakukan pengecekan kondisi kendaraan untuk menekan risiko kecelakaan sebelum pergi ke kampung halaman. Tune up, terus tune up terus masuk ganti oli ya, ganti oli terus semuanya cek ban semua. Cek ban, ganti oli, kampas rem, serta kopling itu yang lebih utama. Pemilik bengkel memperkirakan jumlah unit mobil yang datang ke bengkel akan semakin banyak menyusul semakin dekatnya hari Lebaran, sekitar H-5 hingga H-3 Lebaran. Lydia Agustin, Alif Ramadan, DAI TV.
Tidak hanya bengkel konvensional yang dibanjiri pelanggan, salah satu bengkel online di Jakarta juga mengalami kenaikan pemesanan jelang Lebaran. Ya, setidaknya terjadi peningkatan pemesanan hingga 2 kali lipat untuk pengecekan reguler sebelum mudik sejak awal Juni 2016 ini. Peningkatan permintaan untuk pengecekan kesiapan kendaraan sebelum berangkat mudik tidak hanya terjadi pada bengkel-bengkel konvensional yang ada di Jakarta. Pasalnya peningkatan pemesanan juga terjadi pada bengkel online. Salah satunya adalah rumahbengkel.com. Sejak awal bulan Juni 2016, jumlah pemesanan untuk pengecekan kendaraan yang digunakan untuk mudik meningkat sebesar 50% hingga 100%. Jika di hari biasa bengkel online ini bisa menerima 1 hingga 2 pemesanan per harinya, namun sejak 1 bulan jelang Hari Raya Idul Fitri, order bisa mencapai 3-4 pemesanan. Lebaran identik dengan mudik. Orang will drive his or her car for a long distance dan untuk waktu yang lama gitu. Orang pasti pengen mastiin kalau mobil dia itu aman untuk perjalanan jauh gitu. Jadi dari kemarin-kemarin kita juga banyak terima order gitu. Bahkan kita terima order dari Balikpapan, Cirebon gitu untuk ngecek ini. Cuma karena so far kita coverage-nya hanya sekitar Jabodetabek ya kita nolak. Cuma ya emang sih untuk Lebaran ini ada peningkatan booking istilahnya. Bekerja sama dengan Asosiasi Mekanik dan Bengkel di Jakarta, bengkel online ini mengaku tidak kewalahan jika harus menerima beragam keinginan pelanggan, seperti ganti oli, ganti aki, maupun pengecekan secara umum. Dengan metode pengiriman mekanik yang bersertifikasi ke rumah pelanggan, calon pemudik yang sudah melakukan pembayaran untuk pengecekan kendaraannya tinggal menunggu kedatangan mekanik di kediamannya. Tentuin dulu kapan dia mau servis mobilnya. Di sini kita untuk sementara kita H+1, booking sekarang, mekanik datang besok. Nah setelah dia booking, setelah dia udah tentuin waktunya, dia tentuin jenis mobil dia tentuin jenis servis yang dia mau lakukan, dia kirim order ke kita udah terima order, kita akan kirim quotation harga gitu. Meski bengkel online ini tidak melayani pemesanan di hari libur Idul Fitri, namun pemesanan melalui website ataupun aplikasi masih dapat diterima hingga H-2 jelang Hari Raya Idul Fitri. Pihaknya telah mempersiapkan 5 orang mekanik yang siaga membantu pelanggan jika dibutuhkan. Dona Puspita, Jeffriel Almadina, Daai TV. Kehadiran bengkel online di Jakarta menjadi alternatif baru bagi pelanggan yang ingin memeriksa kendaraan tanpa harus datang ke bengkel. Ya, lalu seperti apa bengkel online ini? Berikut liputannya untuk Anda. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kini permintaan jasa pengecekan kendaraan dapat tersalurkan dalam sekali klik. Sang pemilik kendaraan tidak perlu harus repot pergi mendatangi bengkel atau sibuk mencari nomor telepon jasa montir. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh startup teknologi Rumah Bengkel sebagai penyedia jasa mekanik dan bengkel di Jabodetabek. Berjalan selama 6 bulan, rumahbengkel.com telah bekerja sama dengan Asosiasi Mekanik Bersertifikat. Sebanyak lebih dari 700 personil mekanik siap melayani permintaan pelanggan yang dipesan lewat aplikasi maupun website. Heri selaku inisiator yang saat ini juga menjadi CEO rumahbengkel.com mengaku tertarik membangun bisnis startup teknologi di bidang otomotif karena industri otomotif memiliki kelemahan transparansi harga pengerjaan perbaikan kendaraan. Selain itu, kesibukan masyarakat ibu kota tidak jarang membuat jadwal perawatan kendaraan sering tertunda. Lebih berdasarkan ke pengalaman pribadi sih. Jadi seperti yang tadi saya jelasin, mungkin cewek-cewek yang nggak ngerti apa-apa soal otomotif, terus tiba-tiba ke bengkel dan mengharuskan mereka untuk membayar mahal untuk suatu servis tertentu gitu. Dan pengalaman teman-teman yang mosi karyawan dan nggak punya waktu untuk bengkel, nah dari situ deh kita baru mencetuskan rumah bengkel ini gitu. Website maupun aplikasi rumahbengkel.com memudahkan pelanggan untuk bisa menentukan waktu pilihannya sendiri kapan mekanik dapat melakukan pengecekan kendaraannya di rumah. Selain dapat memilih jenis perawatan kendaraan yang dibutuhkan, seperti ganti oli, ganti aki, ataupun pengecekan secara umum, pelanggan juga akan diarahkan untuk mendapatkan mekanik yang memahami jenis kendaraannya. Tidak hanya itu, berbagai tips ataupun artikel mengenai otomotif juga disediakan. Website maupun aplikasi rumahbengkel.com memudahkan pelanggan untuk bisa menentukan waktu pilihannya sendiri kapan mekanik dapat melakukan pengecekan kendaraannya di rumah.
Selain dapat memilih jenis perawatan kendaraan yang dibutuhkan, seperti ganti oli, ganti aki, ataupun pengecekan secara umum, pelanggan juga akan diarahkan untuk mendapatkan mekanik yang memahami jenis kendaraannya. Tidak hanya itu, berbagai tips ataupun artikel mengenai otomotif juga disediakan. Meski tergolong baru sebagai platform yang menyediakan layanan mekanik panggilan, keberadaan bengkel online ini setidaknya sudah memiliki lebih dari 20 pelanggan tetap. Dona Puspita, Jeffrey Al-Almadina, DAI TV. Iya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindodai_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencananya. Semua berjalan dalam kehendaknya. Nafas hidup, cinta dan segalanya. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Bila mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tak abadi akan hilang dan berganti. Bila mungkin hidup hampa yang dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dalam dada. Dan tertakdir